Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas kebaikannya. Alhamdulillah atas pertolongannya, atas kemudahannya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama mengambil faedah dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Mafhumuha, Khasaisu Ahliha, karya Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamid, yang diberi pengantar, diberi muqaddimah oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Mufti Am Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, kibar ulama di kerajaan Saudi Arabia. Dan kita masih pada pembahasan yang luas tentang pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dalam banyak hal atau mungkin dalam setiap hal di sana ada yang berlebih-lebihan dan ada yang bermudah-mudahan. Karena itu sudah menjadi cara syaitan untuk menyesatkan manusia dengan mengajak kepada bermudah-mudahan dan mengajak kepada berlebih-lebihan, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu senantiasa pertengahan di antara mereka yang berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan. Dan karena perkara yang terkait dengan agama ini banyak, maka perkara pertengahan Ahlus Sunnah di antara yang bermudah-mudahan dan berlebihan jadi perkara yang luas, perkara yang pembahasannya bisa panjang, karena hampir setiap pembahasan perkara agama ini di sana ada yang berlebih-lebihan dan ada yang bermudah-mudahan. Dan pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini kita ingin atau kita sampai pada pembahasan tentang pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami wali Allah Subhanahu wa taala atau terkait dengan masalah karamah. Yang ada di dalam kitab ini terkait dengan masalah karamah, tapi yang tertulis di
pamflet barangkali itu atau flyer itu wali ya. Ya mudah-mudahan tidak jauh berbeda. Tapi yang ada dalam kitab di sini adalah pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah karamah, dalam memahami karamah atau dalam keyakinannya terhadap masalah karamah. Yang dimaksud adalah karamah wali ya. Karena hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang dijalankan oleh Allah yang itu sifatnya di luar kebiasaan, itu ada yang terjadi pada wali, ada pula yang terjadi kepada para nabi. Yang terjadi kepada para nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Adapun yang Allah jalankan pada wali-wali Allah tentunya, maka itu adalah karamah. Meskipun ini bukan syarat untuk menjadi wali atau disebut sebagai wali Allah ya. Tetapi Allah tetapkan dengan hikmahnya, dengan hikmah yang Allah tetapkan pada dirinya, pada sebagian wali Allah jalankan karamah. Allah jalankan karamah pada sebagian para walinya, yang maksudnya adalah untuk menunjukkan kebenaran agamanya, atau maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitannya, karena dia adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidaklah kemudian seorang wali syaratnya harus Allah jalankan kepada dia hal yang sifatnya di luar kebiasaan ya. Tidak. Dan bukan pula apa yang luar biasa terjadi pada seseorang menunjukkan dia pasti wali. Karena ada juga yang disebut dengan sihir ya, yang itu Allah jalankan ya, sebagai hukuman, sebetulnya sebagai hukuman, bukan sebagai pertolongan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu datangnya dari syaitan, itu dengan bantuan syaitan. Karena Allah memberikan kemampuan kepada jin sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, sehingga terkadang dengan bantuan jin dari kalangan atau dengan bantuan setan dari kalangan jin terjadilah hal yang luar biasa, yang itu di luar kebiasaan. Maka itu adalah sihir, dan itu bukan karamah, bukan pertolongan Allah, bahkan itu hukuman ya, hukuman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Ahlussunnah pertengahan dalam memahami karamah para wali, dan termasuk usul akidah Ahlussunnah. Dikatakan di sini famin usuli ahlissunnati wal jamaah, termasuk prinsip dari prinsip Ahlussunnah wal jamaah. Berarti ini akan membedakan antara Ahlussunnah dengan yang lainnya. Yang tidak meyakini prinsip ini maka bukan Ahlussunnah, karena ini prinsip ya. Meskipun ini bukan rukun iman, tetapi ini perkara yang sudah jelas, dalilnya jelas, sepakat para ulama. Tapi kemudian ada kelompok yang berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan dalam hal ini, sehingga perlu menyelisihi prinsip ini. Padahal prinsip ini prinsip yang sudah jelas dalilnya. Meskipun bukan termasuk dari rukun iman yang 6, tapi masuk dalam prinsip ya,
karena ini perkara yang sudah sangat jelas ditunjukkan oleh Al-Quran dan oleh hadis Nabi SAW. Maka masuk dalam prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang jika tidak berprinsip dengan prinsip ini maka dia bukan Ahlus Sunnah. Yaitu apa? Yaitu at-tasdiq bi karamatil auliya, membenarkan adanya karomah para wali. Wa ma yujrihillah ala aydihim min khawariqil adat, yaitu apa yang Allah jalankan kepada para wali-walinya dari hal-hal yang di luar kebiasaan, min anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrah wa ta'thir, ya, baik yang terkait dengan ilmu, dengan mengetahui sesuatu, ya, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Ini seperti yang terjadi di masa sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sedang berkhutbah di hadapan para sahabat di Madinah. Tiba-tiba beliau melihat ada pasukan yang sedang diutus berjihad terancam oleh musuh-musuh Allah dari balik gunung. Dari balik gunung. Padahal beliau sedang di masjid dan pasukan sedang di negeri lain, jauh di negeri lain. Tapi beliau melihat, Allah perlihatkan kepada beliau bahwa pasukannya terancam. Maka beliau pun di atas mimbar mengatakan ya sariyah al-jibal al-jibal, atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, wahai pasukan, hati-hati, musuh kalian di belakang, di balik gunung, musuh kalian di balik gunung. Jadi meskipun jauh jaraknya, tapi beliau bisa melihat dan beliau bisa mengingatkan dan didengar oleh pasukannya. Nah, ini namanya karomah terkait dengan pengetahuan, terkait dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi dia mengetahuinya. Ya. Ada juga yang terkait dengan anwa'il qudrah wa ta'thir, terkait dengan kemampuan, terkait dengan masalah kemampuan, kekuatan, dibakar tapi tidak mempan, sebagaimana yang terjadi pada salah seorang tabi'in yang hendak dibakar dan ternyata apinya tidak membakar beliau. Ini kalau terjadi pada Nabi namanya mukjizat. Nabi Ibrahim punya mukjizat, Allah berikan mukjizat di mana beliau dilempar ke api dan api tidak membakar beliau. Ini terjadi di kalangan para salafus saleh. Ada juga yang dibakar dan tidak terpengaruh dengan api tadi. Ini namanya karomah. Jadi karomah itu bisa terkait dengan apa? Hal yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain tapi dia tahu. Bisa juga terkait dengan sesuatu yang terkait dengan kemampuan, di mana dia itu mampu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Maka al-karamah amrun khariqun lil 'adah. Karamah itu adalah perkara yang menyelisih kebiasaan dari peristiwa-peristiwa yang menyelisih kebiasaan, seperti tadi api, kebiasaannya membakar, tapi pada saat itu tidak bisa membakar. Maka ini sesuatu yang di luar kebiasaan namanya. Kalau itu dijalankan kepada para wali-wali Allah, maka itulah karamah, yang maksudnya adalah ma'unatan lahu ala amri dini aw dunyawi, untuk membuat Allah ingin membantu, Allah ingin menolong wali-walinya dalam urusan agama maupun urusan dunianya. Wa yufarraq
bainaha wa bainal mu'jizah, maka dibedakan antara karamah dengan mu'jizah. Ya, karena kalau mu'jizah bi anal mu'jizah takunu makrunah bi da'wan nubuwah, sebagai sesuatu yang mengiringi orang yang mengaku nabi. Maka di antara bukti bahwa seseorang itu nabi adalah adanya mukjizat. Allah berikan sesuatu yang bisa dilakukan yang di luar kebiasaan, ya, terjadi pada nabi. Itu namanya mukjizat atau mukjizat. Fa ahlus sunnah wasatun fi hadzal bab bainal ladzina ankarul karamat wa bainal ladzina ghalau fiha. Maka ahlus sunnah pertengahan dari kelompok-kelompok yang mengingkari karamah. Sana ada kelompok-kelompok seperti kelompok filsafat, ya, orang-orang yang mengedepankan akal, ya, dari ahli filsafat dan grupnya, mereka menolak. Maka ahlus sunnah pertengahan di antara kelompok ini, kelompok yang menolak dari kelompok kelompok filsafat, ya, ahlul kalam. Nah, yang mengedepankan akal. Ini contohnya seperti kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang mengedepankan akal dan lahir dari kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ini juga mereka mengedepankan akal dalam akidah, sehingga mereka mengingkari adanya karamah. Ya. Mengapa mereka mengingkari karamah, ibu-ibu? Mengapa mereka mengingkari karamah? Kenapa Mu'tazilah kau mengingkari karamah? Kata mereka supaya tidak tercampur antara nabi, ya, antara nabi dan yang bukan nabi, supaya tidak ada kesamaran dengan mukjizat. Nanti kalau ada karamah, maka akan menjadi hal yang samar, menjadi hal yang membingungkan, karena ini sama dengan mukjizat pada nabi, ya. Supaya menjadi hal yang tidak membingungkan, maka tidak ada karamah, adanya cuma mukjizat saja, ya. Maka ini, ya, alasan mereka. Tentunya ini alasan yang lemah, ya. Karena apa? Karena kalau orang yang betul-betul memiliki karamah, diberi oleh Allah karamah, dia tidak akan mengaku-ngaku sebagai wali. Tidak akan mengaku-ngaku sebagai wali. Kalau dia betul-betul wali, betul-betul dia wali Allah, tidak akan mengaku-ngaku sebagai wali, apalagi mengaku sebagai nabi. Apalagi mengaku sebagai nabi. Karena orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah khawatir nanti akan orang terus jadinya ngaku-ngaku nabi, padahal dia bukan nabi. Akan tidak bisa terbedakan antara yang karamah dengan yang mukjizat. Maka kita katakan ya tidak mungkin. Karena kalau dia seorang wali, jangankan ngaku nabi, ngaku wali saja tidak. Sehingga tidak akan ada kesamaran. Namun demikianlah mereka Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, kemudian kelompok filsafat, mereka tidak meyakini, tidak membenarkan adanya karamah. Wa amma ad-dajajilah wal mash'udun min as-sufiyah wa ghairuhum fa adkhalu fil karamah ma laysa minhu. Di sisi lain ada kelompok yang berlebih-lebihan,
Ya, kalau tadi bermudah-mudahan sampai mengingkari, menolak adanya karomah. Di sisi lain ada yang berlebih-lebihan sampai memasukkan sihir ke dalam karomah. Ya, memasukkan yang bukan karomah dikatakan sebagai karomah. Nah, ya, padahal itu adalah perbuatan syaitan. Dari mana kita tahu itu perbuatan syaitan? Ya, karena yang melakukannya bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa. Yang melakukannya bahkan orang kafir. Apakah mau dikatakan karomah? Karena karomah itu hanya Allah berikan kepada para wali, dan para wali itu dikatakan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak akan takut, orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ini wali Allah. Tidak setiap orang yang punya iman itu jadi wali, tidak. Tapi yang beriman dan bertakwa, yang imannya sempurna, ya, maka para wali pun tingkatannya tidak sama. Ada tingkatan yang disebut dengan apa? As-sabiqun bil khairat. Nah, ada juga yang disebut dengan muqtasid, ada yang disebut dengan mukmin, muttaqi, mukmin yang bertakwa, muttaqun, mukminun, muttaqun, mereka orang yang beriman dan bertakwa. Ada juga yang tingkatannya di atasnya, yaitu muhsinun. Jadi orang-orang yang sudah sempurna keimanannya, menjalankan yang wajib, dan bahkan sampai menyempurnakan dengan yang sunnah. Semua yang wajib dia jalankan, semua yang haram dia tinggalkan, ditambah lagi dengan menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang mubah, sehingga mereka lah orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah, dan mereka tidak sama tingkatan keimanannya. Ya, ini wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberitakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Maka bagaimana orang kafir mau dikatakan sebagai wali? Hanya karena bisa melakukan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, sebagian kelompok ada yang berlebih-lebihan sampai memasukkan sihir ke dalam karomah. Dari mana kita tahu? Karena yang melakukannya orang kafir. Orang yang melakukannya orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa misalnya. Jadi pernah diceritakan oleh salah seorang ulama kita, oleh salah seorang masyayikh kita, diceritakan bahwa ada orang yang ketika beliau sedang bertamu, ada orang yang mengetuk jendela. Setelah mengetuk jendela, kemudian orang tadi yang punya rumah menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Menyambutnya seperti menyambut seseorang yang luar biasa. Kemudian ulama kita yang berada di rumah itu kaget, karena yang dia sambut dengan luar biasa itu adalah seorang yang dikenal, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah sholat. Bahkan ketika bulan Ramadan dia kelihatan di samping masjid merokok, minum. Tapi oleh orang itu disambut dengan baik dan dikatakan sebagai wali dari wali Allah. Maka heranlah, tambah heran lagi ulama tersebut ketika melihat temannya atau melihat si pemilik rumah tadi menganggapnya sebagai wali. Kemudian diterangkan kepada pemilik rumah tadi bahwa tidak mungkin orang seperti itu adalah wali. Karena wali itu adalah yang demikian dijelaskan, orang yang beriman, orang yang bertakwa.
Bagaimana orang seperti itu yang tidak sholat, tidak puasa, dengan terang-terangan dikatakan sebagai wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si pemilik rumah tadi menjelaskan bahwa dulu sebetulnya dia punya keyakinan seperti itu, tapi kemudian datang seorang tokoh yang diulamakan, datang ke negeri tersebut berceramah dan sebagainya. Akhirnya apa? Dijelaskan dalam ceramahnya di situ adanya wali Allah, yang tadi ternyata wali-wali Allah itu ada yang keadaannya memang sudah pada tingkatan tidak perlu menjalankan syariat. Ada wali Allah yang sudah tingkatannya sudah tidak perlu menjalankan syariat. Akhirnya orang ini terpengaruh dengan ucapan tadi. Ya, jadi ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan orang dalam masalah akidah itu diantaranya bisa jadi karena kebodohan, bisa jadi karena apa? Karena ilmu yang salah yang dia dapatkan dari orang yang tidak amanah, sehingga orang yang tadinya benar keyakinannya bisa berubah. Orang tadinya tidak meyakini orang seperti itu sebagai wali, cuma karena ucapan salah seorang yang ditokohkan yang datang ke negeri itu, akhirnya dia meyakini bahwa orang seperti itu adalah wali. Ya. Nah, ini terjadi pada beberapa kelompok sufi. Kelompok-kelompok sufi yang ada di masa ini yang berlebih-lebihan atau disebutkan ghulatus sufiyah, kelompok sufi yang ekstrim ya. Itu menganggap ada orang yang tidak sholat, tidak puasa karena sudah tingkatannya sudah di luar tingkatan syariat, sehingga dikatakan sebagai wali. Apalagi orang tadi bisa melakukan hal yang sifatnya di luar kebiasaan, bisa mengatakan ucapan-ucapan yang ternyata benar dengan apa yang terjadi di luar sana misalnya. Ya, akhirnya ya, dianggap sebagai wali karena dia punya hal yang dianggap di luar bisa melakukan hal yang itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya. Kira-kira orang yang seperti ini kalau nanti datang Dajjal, ketika Dajjal itu sudah dikeluarkan dari tempatnya, kira-kira akan mengikuti apa tidak? Sangat mungkin dia akan mengikuti Dajjal sebagaimana orang-orang Yahudi. Mereka tertipu dengan Dajjal dan akan menjadi pengikut Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal ini diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ketika Dajjal mengatakan kepada langit, turunkan air hujan. Ketika mengatakan ke atas kepada awan, turunkan hujan, maka akan turun hujan. Ketika Dajjal mengatakan kepada bumi, tumbuhkan tanaman, akan tumbuh tanaman. Ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau orang yang tidak benar dalam memahami tentang wali dan karomah, maka tentunya dia akan menganggapnya ini sebagai karomah. Apakah mau dikatakan karomah sesuatu yang dilakukan oleh Dajjal? Tentunya itu bukan karomah, itu hukuman Allah. Itu hukuman Allah kepada orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, tapi bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ini hukuman dari Allah. Itu perbuatan syaitan. Sehingga kita harus berhati-hati dalam hal ini, karena di sana ada kelompok yang berlebih-lebihan. Ada yang menetapkan karomah, meyakini karomah, tapi berlebih-lebihan sampai sihir pun dimasukkan ke dalam karomah. Sampai pun sesuatu yang merupakan perbuatan syaitan, bantuan dari syaitan, dianggapnya sebagai karomah. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah antara yang bermudah-mudahan dan antara yang berlebih-lebihan. Nah,
Ini yang disebutkan Ibu dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi ada kelompok Ahlussunnah atau ada jalan Ahlussunnah yang meyakini adanya karamah dengan benar, yaitu sesuatu yang Allah jalankan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang wali-walinya. Dan ini bukan menjadi apa? Ibu, bukan menjadi syarat seorang dikatakan wali ya. Tapi syaratnya wali itu apa? Yang menjadi syaratnya wali itu apa? Beriman dan bertakwa, itu syaratnya. Siapa saja, bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau dia beriman dan bertakwa, maka dia wali. Maka dia wali. Dan Allah memberikan karomah kepada sebagian walinya. Pada sebagian walinya, yaitu amrun khariqun lil adah, sesuatu yang di luar kebiasaan yang Allah jalankan kepada orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Untuk apa ibu-ibu? Untuk apa Allah menjalankan sesuatu yang luar biasa ini? Untuk membenarkan agamanya, untuk menunjukkan kebenaran agamanya, atau untuk mengeluarkan dia dari kesulitannya. Jadi bisa terkait dengan urusan dunia, bisa terkait dengan urusan agama. Ya. Ini bisa jadi karena wali tadi, wali Allah tadi butuh apa? Hujjah untuk ditampakkan kepada orang-orang yang dia ajak kepada kebenaran. Maka Allah tunjukkan kebenaran agamanya dengan karomah. Atau wali tadi butuh pertolongan dalam urusan dunianya, misalnya butuh makan, butuh minum, maka tiba-tiba datanglah makanan tanpa dia ketahui siapa yang menaruhnya. Tiba-tiba datang makanan, datang minuman. Ya. Ini urusan apa? Dunia. Maka ini adalah suatu kemuliaan. Kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Ya. Meskipun ini bukan sebagai syarat seorang dikatakan wali. Bahkan keimanan dan ketakwaan itu sudah merupakan pertolongan Allah yang paling besar, ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Itu apa? Meyakini adanya karomah pada para wali, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang di antara maksudnya adalah untuk menunjukkan kebenaran agamanya dan untuk menolong kesulitan hidupnya di dunia. Nah, dan ini bukan menjadi syarat untuk dikatakan seorang itu sebagai wali. Nah, tapi syarat untuk dikatakan sebagai wali adalah iman dan takwa. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi, surat Yunus ayat berapa? 62, 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ya, mereka wali-wali Allah yang Allah berikan kemuliaan berupa tidak takut dan tidak sedih. Dan ini akan didapatkan bagi orang yang mengumpulkan antara iman dan takwa, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Apakah perintah yang wajib, apalagi ditambah dengan perintah yang sunnah. Nah, atau larangan yang wajib untuk dijauhi, atau larangan yang
makruh, yang dianjurkan untuk dijauhi. Nah, dan di sana ada kelompok yang bermudah-mudahan tidak mau menetapkan karomah, dari kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, yang diantara hujahnya Bapak Ibu katanya nanti khawatir akan tercampur antara karomah dengan mukjizat, akan jadi samar. Kita katakan tidak ada kesamaran. Bagaimana mungkin terjadi kesamaran? Karena para wali tidak mungkin akan ngaku sebagai wali, apalagi ngaku sebagai nabi. Sehingga tidak akan mungkin orang samar ini karomah atau mukjizat. Kalau pada nabi mukjizat, kalau kepada wali itu karomah. Dan wali tidak mungkin mengaku sebagai nabi, apalagi ngaku sebagai nabi. Ngaku sebagai wali saja tidak. Meskipun dia telah diberi karomah oleh Allah, dia tidak mengaku sebagai wali. Ya. Dan kita nggak perlu juga mengatakan fulan itu wali Allah, nggak perlu. Ya. Kita tidak perlu mengatakan demikian, kecuali kepada orang-orang yang dipersaksikan oleh Allah sebagai wali-walinya. Para rasul, para nabi, para sahabat, itu jelas Allah sudah persaksikan dia sebagai wali-walinya. Tapi yang tidak dipersaksikan oleh Allah sebagai para wali, ya kita tidak bisa menetapkan dari diri kita ini fulan wali. Ya. Nah, ini ada kelompok yang mengingkari karomah karena menganggap akan tercampur antara karomah dengan mukjizat. Namun di sana ada juga yang sebaliknya berlebih-lebihan, dari kelompok-kelompok sufiyah yang tersebar di muka bumi ini, ya, yang mereka memasukkan sihir ke dalam karomah. Berarti mereka menjadikan wali-wali setan pun jadi wali Allah. Ya, mereka berarti menganggap wali-wali setan itu pun jadi wali Allah. Orang kafir dikatakan yang dilakukannya itu karomah. Padahal bagaimana orang kafir dikatakan wali Allah? Orang kafir musuh Allah. Orang kafir itu musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita mencintai mereka. Maka apa yang dilakukan oleh orang kafir dari hal-hal yang di luar kebiasaan, kita pastikan itu bukan karomah. Kita pastikan bahwa itu adalah perbuatan syaitan. Sehingga di sini sebagian kelompok sufi ini berlebih-lebihan memasukkan yang bukan karomah ke dalam karomah. Nah, sehingga punya cerita-cerita yang aneh. Ada orang yang nggak pernah sholat di masjid, katanya sholatnya di Ka'bah. Nggak sholat di masjid, katanya sholat di Ka'bah. Bagaimana dia ke Ka'bah? Oh, ini wali. Maka apa? Kita katakan, bagaimana orang yang tidak pernah sholat kemudian dikatakan wali? Bagaimana mungkin dia dianggap sebagai wali? Kalau kemungkinan dia memang berada di sana, mungkin ada yang melihat. Iya, saksinya saya pernah melihat fulan sholat di Ka'bah ketika umroh kemarin misalnya. Maka kita katakan berarti dia kesananya pakai bantuan setan kalau terjadi. Atau itu bohong, karena sebetulnya dia lagi tidur di rumah atau lagi berada di kamarnya. Memang dia dikenal orang yang tidak pernah sholat, ya sudah, dia orang yang tidak pernah sholat. Jangan dikatakan sebagai wali yang kemudian diyakini dia tidak pernah sholat karena sholatnya di Ka'bah. Nah, maka ini sebagian muncul di negeri kita. Ada orang-orang yang sudah depresi, tidak ngomongnya sudah nggak karu-karuan, dikatakan oh ini wali, kebanyakan ilmu. Lah, orang kalau kebanyakan ilmu ya nggak mungkin gila, kecuali salah belajarnya.
Tapi kalau belajarnya benar, tidak mungkin orang kemudian jadi depresi dengan menuntut ilmu agama. Tapi kalau dia salah belajarnya, ya mungkin saja. Dan yang lain-lainnya, ya, lebih baik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bisa membedakan ya. Jangan sampai setiap ada orang yang melakukan hal yang di luar kebiasaan, bisa terbang, bisa berjalan di atas awan, bisa berjalan tidak di bumi, dikatakan wali. Tidak. Dibakar tidak mempan, dikatakan wali. Tidak. Ya. Lihat bagaimana orang yang melakukannya, apakah beriman dan bertakwa atau tidak. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Barangkali ini ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memahamkan kita tentang bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan masalah karomah para wali dan bagaimana pertengahan Ahlus Sunnah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, ini ada pertanyaan Ibu. Mana tadi pertanyaannya? Ya. Afan izin bertanya, apakah termasuk hulu dalam ibadah jika kita tetap sholat sunnah rawatib dan dzikir ba'da sholat di musola, restoran atau tempat umum lainnya dengan tempat yang terbatas, dan di saat bersamaan ada ikhwan yang akan sholat wajib. Ya ini masalahnya bukan masalah hulu yang seperti ini, tapi masalahnya adalah masalah fikih, mana yang lebih afdol gitu ya. Karena sholat sunnah rawatib kan memang ada, sholat sunnah rawatib itu ada, sholat dzikir setelah sholat itu memang ada. Jadi ini bukan mengada-ada. Hulu itu kalau mengada-ada yang tidak ada. Nah, ya ini masalahnya masalah fikih aja. Artinya orang mana yang lebih afdol untuk saya lakukan, kan begitu. Mana yang lebih afdol saya lakukan? Apakah saya sholat sunnah rawatib dan dzikir di musola, ya, restoran atau di tempat umum di mana tempatnya terbatas, ketika kita tidak segera pergi maka akan datang orang lain. Ya ini kalau memang akan ada orang yang mau segera sholat, ya berarti kita segera meninggalkan tempat untuk bergantian. Kalau memungkinkan kita bisa sholat sunnah rawatib dengan cepat, ya tidak apa-apa sholat sunnah rawatib dengan cepat. Kalau masih memungkinkan di rumah, maka tentunya sholat sunnah di rumah lebih afdol. Ya. Begitu pula dzikir. Kalau bisa dzikir di tempat, ya itu lebih afdol. Kalau tidak bisa dzikir di tempat, dzikir sambil jalan. Atau mungkin bisa dzikir di tempat, dipercepat dzikirnya. Yang biasanya subhanallahnya 33 menjadi 10. Yang biasanya alhamdulillahnya 33 jadi 10. Yang biasanya Allahu Akbarnya 33 jadi 10. Nah, karena dzikir setelah sholat itu nggak harus subhanallah 33, ada banyak dzikir. Ya, ada banyak zikir Ibu yang bisa diucapkan. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebanyak 25 kali. Atau tadi subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 10 kali. Nah, ini kan lebih cepat berarti. Kalau subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 10 kali saja sudah selesai. Insya Allah tidak akan mengganggu orang misalnya. Jadi kita percepat zikirnya dengan zikir yang lainnya yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kita sholat sunnah rawatib yang dipercepat, atau ya mungkin lebih afdol kita bisa menjalankannya nanti di rumah, atau kalau memang tidak memungkinkan semuanya ya kita bisa meninggalkan
ruangan ya, untuk mempersilahkan orang lain sholat wajib di tempat itu. Jadi di sini terkait dengan fikih saja, terkait dengan mana yang afdol. Fikih maksud saya mana yang lebih baik gitu, mana yang lebih tepat untuk dilakukan, tidak sampai pada perkara hulu insyaallah. Sebenarnya apa kedudukan sholat sunnah rawatib dan dzikir setelah sholat wajib, terutama pada sholat zuhur? Apakah tetap ahsan dilakukan ketika sedang bertamu karena membuat tuan rumah menunggu lumayan lama, sementara kami bukan teman yang akrab? Ya tadi, bagaimana fikihnya saja, bagaimana afdolnya, bagaimana yang lebih baik dilakukan saat itu. Kalau tuan rumah memang ya, sudah mengizinkan kita sholat ya, maka ya, kita tidak apa-apa sholat wajib di situ, sholat sunnah di situ, dzikir, tapi ya dipercepat tadi. Kalau kita khawatir akan membuat tuan rumah menunggu kelamaan, kita percepat bacaannya, kita perpendek ya, kita baca bacaan yang pendek saja untuk sholat zuhurnya, kemudian untuk dzikirnya, untuk sholat sunnahnya ya. Atau kalau memungkinkan kita sholat sunnahnya nanti di rumah sendiri ya di rumah sendiri, atau bahkan memang kita bisa sholat di rumah ya sholat di rumah aja, selama waktu tidak masih memungkinkan ya, untuk sholat di rumah ya kita sholat di rumah, karena sholatnya seorang di rumah itu lebih afdol. Sholat seorang wanita di rumah lebih afdol daripada sholatnya di masjid ya. Apalagi di rumah orang. Tapi tidak apa-apa, secara hukum tidak apa-apa, sebagaimana laki-laki tidak apa-apa, boleh sholat di rumah ya, boleh sholat di masjid. Cuma kalau laki-laki wajib di masjid, perempuan tidak wajib di masjid, tidak disunahkan pula bahkan. Ini boleh saja untuk dilakukan di masjid. Boleh juga di tempat yang lainnya, di musola atau di ruangan apa, ya boleh saja. Tetapi di rumahnya lebih afdol. Ya di sini terkait dengan masalah ini saja, mana yang lebih afdol, dan ini tentunya dijaga ya, untuk tidak ditinggalkan. Meskipun tadi bisa kita menggunakan cara yang lebih singkat, atau kita bisa melakukannya sambil berjalan ketika memang ada hajat, ketika di rumah orang mungkin akan kelamaan ya sudah, setelah selesai kita untuk dzikirnya sambil melepas mukena, sambil merapikan mukena, sambil dzikir, sehingga tidak terlalu panjang waktunya begitu. Barangkali bisa dipahami ya. Artinya dari sisi keutamaan ya besar, jangan ditinggalkan. Kemudian dari sisi boleh saja sholat di rumah orang ketika kita berkunjung, atau sholat di misalnya di pondok, sholat di madrasah, di restoran, di mana boleh saja. Tapi tadi tinggal bagaimana kita bisa memikirkan mana yang lebih afdol. Kalau ada orang yang mau sholat di situ ya kita tentu memberi kesempatan kita untuk berzikirnya sambil jalan saja. Berzikirnya sambil jalan. Sholat sunnahnya dipercepat dan seterusnya. Begitu insyaallah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan untuk dunia dan untuk akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.